Rapatkan barisan ya. Aku udah lihat nih, mulai ada serangan-serangan secara terstruktur di sosial media kepada orang-orang yang sudah bersuara. Nggak cuma kepada aku, tapi juga banyak. Jerome juga kena, dan yang lain-lain juga udah mulai kena. Sekarang menggunakan aksi damai. Kita tidak menggunakan provokasi, provokator apa segala macamnya. Karena kita ingin menegaskan bahwa ini adalah suara dari rakyat, suara dari mahasiswa, suara dari seluruh elemen masyarakat tanpa adanya provokator. Bayangkan seseorang yang jauh dari tanah air, berada di luar negeri, namun tetap menaruh perhatian penuh terhadap kondisi bangsanya sendiri. Nama Salsa Arwina kini mencuat ke permukaan karena keberanian dan tekadnya dalam menyuarakan 17-8 tuntutan rakyat yang ditujukan untuk DPR serta pemerintah Indonesia. Namun, perjuangan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Salsa mengaku mendapat intimidasi, serangan digital, bahkan ancaman terhadap keluarganya di tanah air. Sebuah situasi yang menunjukkan betapa rapuhnya ruang demokrasi ketika suara kritis dibungkam dengan cara-cara kotor. Kisah ini menjadi sorotan karena menyentuh banyak lapisan masyarakat, baik di dalam negeri maupun diaspora di luar negeri yang ingin perubahan nyata. Salsa Arwina adalah diaspora Indonesia yang kini tinggal di Denmark. Dari kejauhan, ia melihat dinamika politik, korupsi, serta berbagai kebijakan yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan rakyat. Alih-alih diam, ia memilih untuk bersuara lantang. Ia menyusun 12 poin tuntutan yang kemudian dikemas dalam gerakan besar dikenal sebagai 17-8 tuntutan rakyat. Tuntutan itu meliputi hal-hal mendasar, transparansi gaji DPR, penghapusan berbagai fasilitas berlebihan pejabat, audit BUMN, pemberantasan korupsi, hingga reformasi kepolisian. Bagi Salsa, semua itu adalah bentuk suara rakyat yang sudah terlalu lama diabaikan. Ia menetapkan tenggat waktu, 5 September 2025 pukul 23.59 WIB, sebagai ultimatum moral untuk DPR dan pemerintah. Sebuah sikap tegas, namun juga memantik kontroversi besar. Sayangnya, keberanian itu justru dibalas dengan serangan balik. Bukan bantahan argumentatif dari DPR atau klarifikasi resmi pemerintah, melainkan gempuran buzzer yang menyerang secara personal. Salsa mengaku dihantam serangan digital sejak pertama kali berani menantang DPR untuk debat terbuka, terutama kepada Ahmad Sahroni. Media sosialnya dipenuhi komentar bernada kasar, fitnah, hingga tuduhan bahwa dirinya hanya ingin membuat kerusuhan. Bahkan lebih jauh, ada upaya untuk mendiskreditkan namanya dengan narasi seolah-olah ia menghasut demonstrasi di tanah air. Padahal, jelas-jelas Salsa berada di Denmark dan tidak bisa hadir langsung di aksi massa. Ia menegaskan bahwa perannya sebatas menyuarakan suara rakyat lewat ruang digital, sebagai cara demokratis dari jarak jauh. Apa yang dialami Salsa ini membuka mata publik tentang cara kerja buzzer politik. Alih-alih memperdebatkan substansi tuntutan, buzzer justru menyerang pribadi, merusak citra, bahkan mengaitkan hal-hal yang sama sekali tidak relevan. Salsa dengan tegas menyebut buzzer tidak punya moral karena mengorbankan empati demi kepentingan kelompok tertentu. Pernyataan itu makin memperkuat simpatinya di mata publik. Banyak warganet menilai, serangan buzzer justru menunjukkan bahwa tuntutan Salsa benar-benar mengenai titik sensitif elit politik. Mereka tidak berani membahas isi, sehingga memilih menyerang orang yang membawa pesan. Namun, tekanan yang diterima Salsa bukan hanya di ruang digital. Keluarganya di Tangerang Selatan ikut terdampak. Orang tuanya yang sudah lanjut usia tiba-tiba harus merasakan ketegangan karena adanya ancaman yang dialamatkan ke rumah mereka. Warga sekitar pun ikut membantu menjaga, karena khawatir ada tindakan di luar batas. Bayangkan, seorang anak yang berniat memperjuangkan suara rakyat dari kejauhan, justru membuat keluarganya di tanah air harus hidup dalam kecemasan. Situasi ini semakin menambah luka, sekaligus menegaskan betapa mahalnya harga yang harus dibayar seseorang yang berani bicara lantang melawan penguasa. Sejak tuntutan 17-8 itu diumumkan, publik semakin ramai memperbincangkannya. Sebagian mendukung penuh karena memang merasa DPR sudah jauh dari aspirasi rakyat. Tidak sedikit yang menilai, aksi Salsa mampu membangkitkan kesadaran kolektif. Namun, ada pula pihak-pihak yang berusaha meredam, menuding tuntutan itu hanya gimmick atau sekadar mencari perhatian. Yang jelas, deadline yang ditetapkan Salsa menjadi semacam simbol perlawanan. Waktu berjalan menuju tanggal 5 September, dan masyarakat menunggu apa yang akan terjadi. Apakah DPR akan memberikan respons, atau justru memilih bungkam dan berpura-pura tidak mendengar? Fenomena ini menarik karena memperlihatkan pergeseran pola protes. Jika dulu demonstrasi identik dengan massa turun ke jalan, kini suara digital mampu mengguncang dengan kekuatan berbeda. Salsa menjadi representasi dari kelompok diaspora yang meski jauh, tetap peduli.
Ia membuktikan bahwa kritik tidak mengenal batas geografis. Dengan keberanian dan kejujuran, ia berhasil menggugah kesadaran publik, meski dengan konsekuensi berat berupa intimidasi dan ancaman. Bagi sebagian orang, keberanian Salsa menjadi inspirasi. Tapi bagi elit politik, mungkin justru dianggap ancaman. Salsa juga menegaskan bahwa ia tidak mencari panggung. Ia menolak tuduhan bahwa tuntutannya hanya ingin menciptakan kegaduhan. Sebaliknya, ia ingin memberikan arah yang jelas agar DPR dan pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan sekadar menjadi simbol kekuasaan yang jauh dari kehidupan masyarakat biasa. Ia bahkan terbuka untuk debat, karena yakin bahwa apa yang ia sampaikan bersumber dari kegelisahan nyata rakyat Indonesia. Namun, tantangan itu tak kunjung dijawab. DPR, yang seharusnya mewakili suara rakyat, justru lebih banyak diam. Kekosongan sikap inilah yang semakin menambah kekecewaan publik. Di tengah badai serangan buzzer, Salsa tetap konsisten. Ia terus menyuarakan pesan-pesan moral dan mengingatkan bahwa suara rakyat tidak bisa dipadamkan hanya dengan intimidasi. Ia sadar, langkahnya berbahaya. Ia juga sadar keluarganya ikut terancam. Namun, ia percaya kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dukungan dari publik terus berdatangan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Solidaritas mulai terbentuk, terutama dari kalangan mahasiswa, aktivis, hingga masyarakat sipil yang bosan dengan kondisi politik yang stagnan. Kasus Salsa ini seakan menjadi ujian bagi demokrasi Indonesia. Jika seseorang yang hanya menyampaikan aspirasi rakyat bisa begitu ditekan, lalu di mana letak kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi? Jika buzzer lebih vokal daripada wakil rakyat dalam menanggapi kritik, apakah itu tanda bahwa demokrasi telah dibajak oleh kepentingan segelintir orang? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menggema, dan semakin banyak orang yang akhirnya peduli. Bukan hanya karena Salsa, tapi karena mereka melihat diri mereka sendiri dalam perjuangan itu. Perjuangan untuk didengar, perjuangan agar suara rakyat tidak lagi diabaikan. Sampai hari ini, kontroversi 17/8 tuntutan rakyat masih hangat diperbincangkan. Tenggat waktu yang ditentukan Salsa memang sudah lewat, namun dampaknya belum berhenti. Bahkan semakin terasa, karena kini orang-orang mulai menuntut pertanggungjawaban. DPR dan pemerintah tidak bisa lagi berlindung di balik retorika. Tekanan publik terus meningkat. Dan meski Salsa menghadapi intimidasi, justru keberaniannya membuka pintu baru bagi perlawanan rakyat. Sebuah perlawanan yang tidak lagi bergantung pada tokoh tunggal, tetapi bisa muncul dari siapa saja, kapan saja, bahkan dari luar negeri sekalipun. Kisah Salsa Arwina adalah gambaran nyata bahwa demokrasi bukan hadiah, melainkan perjuangan. Bahwa menyuarakan kebenaran memang tidak pernah mudah, selalu ada konsekuensinya. Namun, selama masih ada orang-orang yang berani bicara, selama masih ada suara yang menolak diam, harapan akan perubahan tetap hidup. Salsa telah membayar harga mahal dengan menerima intimidasi, serangan buzzer, hingga ancaman terhadap keluarganya. Tapi justru itulah yang membuat pesannya semakin kuat.